Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad Sofyan dengan NIM 1601213310 dan dari kelas DE 45B. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 estetika dan sejarah komunikasi visual. Dan dari sini saya akan menjelaskan dari deskripsi, formal, interpretasi dan penilaian saya sendiri. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke karya yang pertama. Dan dari karya pertama ini adalah milik Caravaggio yang berjudul David with the Head of Goliath yang dibuat pada tahun 1605. Dan Caravaggio sangat luas dalam mengilustrasikan tentang seorang bernama David yang memenggal kepala Goliath. Genre realistis yang diberikan sangat terlihat dari warna, garis, dan bentuk yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah gambar realistisnya. Warna hangat serta velue membentuk gradasi yang sangat terkesan seakan-akan cahaya masuk ke suatu ruangan gelap tempat berdirinya David. Garis yang memisahkan setiap sisi anggota tubuh membuat lukisan terlihat tegas dengan bentuk aslinya, dan forma yang didapatkan adalah garis yang membentuk shape juga terlihat tegas sehingga kontras antar setiap sisi yang terkena cahaya menjadi tegas dan harmoni, dan semakin terlihat terkhusus pada ekspresi David dan Goliath yang cukup natural. Karena garis yang tegas inilah prinsip kontras terlihat yang dilewati cahaya kepada bentuk dalam lukisan. Dan juga interpretasi yang didapatkan adalah kesan pertama orang yang didapatkan dari melihat karya dari Caravaggio ini, seorang David telah melakukan pemenggalan kepala terhadap Goliath. Setelah melalui penafsiran pada karya tersebut, tujuan dari Caravaggio lebih menekan estetika gambar yang realistis yang disajikan dalam warna dan bentuk seperti hasilnya. Dan untuk penilaiannya, penggunaan gaya warna yang mengedepankan pencahayaan yang kontras pada suatu ruang minim cahaya. Karya ini bisa disebut sebagai karya dengan aliran chiaroscuro karena aliran ini begitu terkenal pada masa pertengahan, terutama untuk seniman Italia, dan Caravaggio salah satunya. Lanjut ke poin kedua, yaitu ada makam patung terakota. Dan karya ini adalah karya milik Qin Shi Huang yang berjudul Makam Patung Terakota yang dibuat pada tahun 210 sebelum Masehi dan selesai pada tahun 219 setelah sebelum Masehi juga. Dan shape patung yang terbuat tanah liat yang pastinya memiliki tekstur tanah liat juga. Shape dari patung ini hanya membuat zirah pakaian Tiongkok yang simpel dengan detail dengan cara memberikan garis-garis untuk setiap bagian sisi dan bentuk sehingga patung terlihat lebih hidup. Warna dari patung ini masih membawa warna asal dari warna tanah liat juga. Dan formal dari karya tersebut adalah sama seperti patung pada umumnya, kontras dan gradasi warna terlihat jika terkena cahaya sehingga gelap terang akan terlihat, dan kontras dari bentukan patung juga seperti detail garis, tekukan, dan pakaian. Dengan patung sebanyak ini makna yang diterapkan cukup kompleks, tetapi kesederhanaan tersebut terdapat pada pembuatannya dengan pakaian bentukan ekspresi yang sama secara keseluruhan. Harmoni yang dihasilkan dari patung ini ada dari perbedaan formasi dari patung-patung sedang formasi tersebut masuk ke dalam prinsip irama, karena kesan yang diberikannya itu seakan-akan sedang melindungi kaisar yang ada di belakangnya. Dan interpretasi dari karya ini adalah patung sebanyak ini adalah sebagai bentuk bahwa pasukan terakota yang sedang berperang dengan singgasana yang ada di belakang mereka, sebagai bentuk bahwa pasukan terakota sedang melindungi kaisar saat berperang. Dan penilaian dari karya ini dilekatkan dan ditempel pada bagian utama dan itu adalah teknik butsir yang dilakukan tanah liat lembek lalu dibentuk suatu persatu setiap bagian dan lalu dilekatkan dengan ditempel pada bagian utama sehingga membentuklah patung terakota ini. Dan juga teknik butsir menjadi bagus hasilnya dan akan bertahan lama jika disimpan di tempat yang lembab tanpa terkena sinar matahari agar patung tidak mudah retak saat kering. Patung terakota yang dibuat hanya dengan bentuknya saja tanpa dibuat pelindungnya karena pada masa itu baru ditemukan cara pembuatannya. Dan juga lanjut ke poin ketiga, yaitu adalah karya milik Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro yang dibuat pada tahun 1857. Warna yang tidak kontras dan terlihat pudar bukan memperlihatkan kekurangan, tetapi memperlihatkan suasana pada cerita gambar yang tegang pada kejadian penangkapan, tetapi untuk garis terlihat kontras karena
dapat memperlihatkan perbedaan warna pada objek. Bentuk dari orang-orang pada gambar tidak terlihat realistis, tetapi hanya pada posenya. Garisnya juga ditekankan pada lekukan, kain, dan baju. Tekstur mungkin bisa dirasakan jika pada tanahnya. Terakhir, untuk ruang dan waktunya sangat jelas, yaitu di luar ruangan, tepatnya di depan rumah Diponegoro pada pagi menjelang siang, karena matahari tidak terik dan belum ada di bagian atas. Dan lanjut ke formal pada karya tersebut, dan ini memenuhi dari prinsip rupa. Cerita yang disajikan begitu kompleks dan bermakna dari gambarnya, tetapi kesederhanaan yang divisualisasikan cukup sederhana sehingga bisa menciptakan makna yang luas dari gambar yang simpel. Dan lanjut ke interpretasi dari karya ini adalah untuk orang yang tidak biasa dengan karya yang seperti Raden Saleh ini. Kesan pertama yang didapatkan adalah pribumi yang sedang memohon akan sesuatu karena terlihat dari ekspresi yang sedih kepada orang Belanda yang dapat dibedakan dari pakaian. Setelah mengetahui judul karya, membaca, dan mendengarkan tentang karya Raden Saleh ini, kita dapat mengetahui bahwa tujuan Raden Saleh menggambar ini adalah memvisualisasikan kejadian pada masa itu, dan pada saat itu baru pulang dari menuntut ilmu dari Belanda ke Nusantara yang dilalui oleh Raden Saleh. Dan penilaiannya ada karena Raden Saleh memiliki nama yang besar, hubungan dengan lingkungan orang-orang Belanda, gaya ataupun arian yang digunakan mirip dengan gaya estetika barat. Karena gaya ini memang menekankan cerita dari sebuah gambar dan masih eksis pada masa penjajahan. Lanjut ke poin keempat, yaitu adalah patung Sudirman. Dan karya ini merupakan karya yang dibuat secara kolaborasi antara seniman dan dosen seni rupa dari ITB yang berjudul Patung Sudirman yang dibuat pada tahun 2003. Bentuk dari karya ini adalah patung dari orang, yaitu Jenderal Sudirman yang berdiri hormat. Karena karya ini berbentuk patung dan bertujuan untuk penghormatan, warna dari patung ini menggunakan warna asli lalu dicat menggunakan warna hitam, karena warna hitam melambangkan sebuah keberanian bagi seorang pria dan duka. Jenderal Sudirman adalah orang yang berani melawan penjajah pada agresi militer kala itu, dan patung ini dibuat karena duka dan hormat karena kematiannya. Dan juga dari formal tersebut adalah patung tentunya terlihat kontras karena bentuknya yang jelas, fisiknya, tetapi gradasinya akan terlihat jika diberi cahaya luar ruangan, sehingga terlihat lekukan dan bentuk tubuhnya. Keseimbangan patung Jenderal Sudirman walaupun tidak sama persis kanan dan kirinya, tetapi jika dibayangkan dengan bentuk gaya formal, maka keseimbangan akan terlihat. Harmoni yang ditegaskan adalah gestur hormatnya yang memiliki makna adalah Jenderal Sudirman yang menghormat ke arah jalan raya yang ke arah orang-orang sempat berlalu lalang. Dan juga interpretasi dari karya ini adalah setelah melakukan riset dan mencari tahu kenapa patung ini terlihat sederhana, walau seperti itu, ternyata pembuatannya memberikan makna yang cukup kompleks untuk patung Jenderal Sudirman. Ini sebagai bentuk penghormatan, dan patung ini juga mengarah ke arah jalan yang bermakna bahwa sehebat apapun jasanya, rakyat Indonesia memegang peran lebih penting dibanding dirinya untuk kemerdekaan. Dan juga penilaian dari karya ini adalah perkembangan zaman membuat bahan dari pembuatan patung semakin bagus, terutama untuk patung yang akan berdiri lama. Patung ini terbuat dari perunggu sehingga kualitas patung pasti bagus karena menggunakan bahan perunggu. Tentunya setting yang digunakan adalah pahat karena tidak mungkin dengan cara sculpting dengan bahan sekeras perunggu. Dan mungkin cukup sekian dari tugas besar 2 estetika dan sejarah komunikasi visual. Ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.